Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat para pemirsa channel IDN Project Official, ikuti terus ya channel IDN Project Official. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat buat para pemirsa. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi ridho dari Allah SWT dan bisa diterima masyarakat luas. Amin ya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak perhatiannya. Ikuti terus IDN Project Official Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini untuk saudara Don Ditang, Zuma, Jesslyn dan semua gerombolan-gerombolan yang mengaku dirinya mualaf yang selalu bertendensi negatif terhadap Kristen dan Yesus. Saya sampaikan pesan ini, jika Anda ingin tahu rasanya anggur, maka jangan meminum air comberan. Karena air comberan tak akan mampu menciptakan rasa dari anggur. Jadi kalau Anda mau tahu tentang Kristen dan Yesus, jadilah pengikut Yesus. Jadi jangan Anda samaratakan pemikiran Anda dengan pemikiran keimanan seorang Kristen. Dan kalau Anda ingin tahu kebenaran, Anda ingin mengerti tentang kekristenan dan tentang Yesus, maka berdebatlah dengan orang yang paham, bukan dengan orang yang pemahamannya hanya sekecil. Saya tunggu Anda untuk berdebat dengan saya jika Anda memang orangnya cerdas. Sekali lagi saya peringatkan, berhentilah bertendensi negatif terhadap Kristen dan tentang Yesus, karena saya akan melawan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi kita di channel tercinta kita, melihat dunia dalam perspektif Islam. Kali ini kita akan mengangkat sebuah video yang sedang viral, yaitu tantangan debat kepada debater Muslim, Kododitan, Zuma dan Jesslyn. Penantangnya adalah Ferdinand Hutahian. Siapa Ferdinand Hutahian? Nah, kita bacakan dulu beritanya ya. Ini ada jejak digital dari Ferdinand Hutahian di Detik News. Beritanya berita tahun 2022, 15 Februari. Judulnya Ferdinand Hutahian, saya mualaf sejak 2017 tapi di KTP masih Kristen. Ferdinand Hutahian menjelaskan statusnya sebagai mualaf sejak 2017 ke hakim. Namun, perpindahan agama ini disebut belum dicatatkan dalam KTP. Hal ini disampaikan Ferdinand dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungu Raya, Jakarta Pusat, Selasa 15 Februari 2022. Usai jaksa membacakan dakwaan, Ferdinand menjelaskan terkait status agama di KTP-nya. Ferdinand mengaku di KTP yang dimiliki masih beragama Kristen, sedangkan dirinya telah menjadi mualaf sejak 2017. Jadi dia mengakunya sudah menjadi mualaf ya sejak 2017. Terkait identitas KTP saya, yang memang ada di identitas KTP saya masih tercatat sebagai Kristen. Namun sejak 2017 saya sudah jadi mualaf dan menganut agama Islam, ujar Ferdinand. Ferdinand mengatakan status di KTP belum berubah karena masih adanya kendala dalam pengurusan surat-surat. Di Barreskrim Polri juga saya sudah sampaikan, tapi memang secara administratif KTP saya belum berubah, masih ada kendala terkait surat-surat yang belum, sehingga KTP belum berubah. Tetapi secara berkehidupan sehari-hari saya sudah menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim sejak 2017. Ya, tuturnya. Hakim lantas menanyakan tanggal dan bulan Ferdinand menjadi mualaf. Namun Ferdinand mengaku tidak mengingat sebab memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan saraf. Jadi saudara sejak 2017, tepatnya masih ingat enggak
tanggal bulannya? Tanya hakim. Untuk tanggal bulannya saya nggak ingat yang mulia, karena saya punya masalah sedikit dengan kesehatan saya, masalah kesehatan saraf. Jadi daya ingat saya sekarang ini memang agak pendek, jadi tidak bisa mengingat, jawab Ferdinand. Mualaf tahun 2017, tapi tanggal dan bulan saya tidak ingat lagi. Itu kan hari bersejarah dalam hidup saudara. Ya harusnya diingat, tapi nggak apa-apa, tutur hakim. Diketahui Ferdinand Huttahian didakwa menyiarkan kebohongan dan menimbulkan keonaran serta menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Perbuatan Ferdinand itu merujuk pada salah satu cuitannya di media sosial yang menyebutkan Allahmu lemah. Bahwa terdakwa Ferdinand Huttahian selaku pemilik akun Twitter Ferdinand Huttahian menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Ucap jaksa membacakan surat dakwaannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 15 Februari 2022. Jadi sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT, itulah jejak digital siapa sebenarnya Ferdinand Huttahian. Jadi silakan kita menilai dan menyimpulkan sendiri. Nah, kembali kepada tantangan debat Ferdinand Huttahian, ya, dia mengatakan di akun TikToknya bahwa apa yang dilakukan debater Muslim itu tendensi negatif kepada Kristen dan Yesus. Ya, padahal faktanya tidak ada tendensi negatif, ya, seperti yang dituduhkan, seperti yang disebutkan oleh Ferdinand Huttahian. Ya, karena perdebatan ini murni ilmiah, jadi berdasarkan fakta dan data, tidak ada caci maki, tidak ada hinahan, bahkan dilakukan dengan terbuka dan santai. Ya, kita bisa lihat video-videonya di YouTube atau di channel-channel debater Muslim tersebut. Lalu dia juga mengatakan, ini Ferdinand Huttahian mengatakan, kalau Anda mau tahu Kristen dan Yesus, jadilah pengikut Kristen dan Yesus. Nah, sementara Koh Donditan dan Jesslyn itu dulu adalah pengikut Kristen dan Yesus. Jadi mereka udah lebih tahu, ya, seluk-beluk masalah kekristenan dan masalah seputar masalah ketuhanan Yesus yang dulu mereka yakini. Lalu bagaimana reaksi dari debater Muslim, ya, terhadap tantangan Ferdinand Huttahian ini? Ya, Koh Donditan khususnya di channel beliau mencantumkan, mengcapture, ya, menerima tantangan debat tersebut. Ini dia isinya. Buat Bung Ferdinand Huttahian yang menantang saya debat lintas iman, silakan kirimkan proposal debat face to face ke donditan@gmail.com. Pertama, biaya tempat debat ditanggung penantang. Kedua, debat disiarkan secara live di YouTube. Ketiga, debat akademis dan ilmiah. Dan yang terakhir, yang keempat, dilarang saling menghina, menista, dan memaki pribadi orang dan agama tertentu. Ditunggu ya Bung. Itu jawaban Koh Donditan. Jadi apakah Ferdinand Huttahian berani menerima tantangan debat dari Koh Donditan secara terbuka? Waktu yang akan menjawabnya. Kita akan tunggu respon daripada Ferdinand Huttahian. Demikian sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.